does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Anuvita Rahma, hadir Bu. Aulia Nur Amanila, Hadir. Muhammad Ari Maulana, hadir semua ya. Nah, tadi sebelum berangkat sekolah, kalian sarapan tidak? Sarapan, Bu. Sarapan. Tidak. Saya sarapan, Bu. Nopi, sarapan tidak? Sarapan. Tadi pas sarapan, kalian minum susu hangat atau teh hangat tidak? Minum Tidak. Minum kopi. air hangat, Bu. Nah, pas kalian ngaduk air hangat atau susu hangatnya, kalian ngaduknya pakai sendok, kalian ngerasain nggak sendoknya ikutan panas kayak airnya? Iya, Bu. Iya. Gelasnya juga panas. Nah, Gelasnya iya panas kan? juga, Bu. Ikutan panas. Kalian pernah nggak menggosokkan tangan kalian, kedua tangan kalian, dan merasakan ada kehangatan di situ? Iya, Bu. Iya. Panas, Bu. Iya. Kenapa ya bisa begitu? Bergesekan, Bu. Bergesekan. Iya, karena kedua tangan kita kalau bergesekan bisa menghasilkan panas. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang suhu dan kalor. Ada yang tahu nggak apa aja benda-benda atau benda-benda di sekitar kita yang bisa menghasilkan panas? Setrika, Bu. Kompor. Ya, setrika, kompor. Terus yang buat menjemur pakaian, kalian jemur pakaian itu di mana? Pakai sinar apa? Matahari. Matahari. Di kompor itu menghasilkan apa? Menghasilkan api. Api. Nah, api dan matahari adalah dua contoh sumber energi panas. Nah, di sini Ibu akan membagikan gambar-gambar. Bagikan ke teman-temannya ya. Nah, di situ ada gambar apa aja? Ada gambar cewek lagi jemur baju. Ya, orang yang berjemur pakaian. Terus Lagi di atas gunung. Lagi di atas gunung, Bu. Lagi angkat tangan. ya, terus Lagi masak masak air. air. Masak air. Kira-kira kalau airnya dimasak itu lama-lama akan Mendidih. mendidih. Setelah mendidih dia berkurang atau tidak air di dalam panci itu? Berkurang. Nah, berkurang. Terus kenapa kalau kita jemur pakaian, kenapa pakaiannya masih basah, tapi kalau kita jemur dia kering? Itu kenapa ya? Karena kena matahari, Bu, panas. Ya, menguap. Airnya kena matahari dan menguap. Dari gambar itu sumber sumber panas apa aja yang ada? Matahari, Kompor. Api, Bu, maksudnya. ya api. Sekarang coba buka buku halaman selanjutnya.
Sudah belum? Nah, di situ ada teks bacaan. Nah, Ibu minta kalian bacakan. Ya, saya minta kalian bacakan teks itu satu orang satu paragraf ya. Mulai dari Arif Maulana. Oh, Baca. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari termasuk proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. iya. Paragraf selanjutnya Aulia Amanila. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Paragraf selanjutnya sampai selesai Novita ya. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kain kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Terima kasih anak-anak sudah bersedia untuk membacakan teks. Sekarang kalian ditugaskan untuk membuat kesimpulan dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Mulai dari sekarang ya, nggak boleh diskusi. Gimana kesimpulannya, sudah kalian kerjakan? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ada kuis yang bisa kalian isi berdasarkan kesimpulan yang sudah kalian buat tadi. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Gak boleh menyontek, gak boleh diskusi. Skip. Sudah selesai atau belum? Sudah. Ya. Sekarang siapa yang mau membacakan soal nomor pertama dan langsung dengan jawabannya atau belum? Waktunya sudah habis ya? Iya, waktunya sudah habis. Nah, sekarang Ibu akan membacakan pertanyaannya dan siapa yang bisa angkat tangan ya? Iya, Bu. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas?
energi panas. Ya, betul. Yang jawabannya sama seperti Anopita siapa? Saya, Bu. Ya. Soal nomor 2 ya. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Matahari. Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Aul. Saya, Bu. Aulia. Matahari. Sama? Api. Ya, benar. Yang jawabannya lain ada nggak? Yang Ini selain saya sama. Aulia ada? Ada 2 gesekan benda, Bu. Apa, Anopita? 2 gesekan benda. Ya, benar. Terus soal yang ketiga itu apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Apa? Siapa yang bisa jawab? Tadi mau. Kayak menjemur pakaian, boleh. Saya, Bu. Ya, Menjemur ikan. Mengeringkan ikan asin. ya betul. Mengeringkan padi. Ya, Mengeringkan garam. ya, Mengeringkan pakaian basah. bagus. Masak air. Ya, boleh. Terus soal keempat, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Siapa yang bisa? Novi, Cara-cara Bu. yang sederhana. Siapa? Bu. Ya. Apa? Dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan. Ya, benar. Ada yang caranya tidak sama dengan caranya Novi? Sama aja ya. Sama. Sama, Bu. Nah, soal terakhir, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Menggesekkan kedua batu, lalu menghasilkan panas, terus berubah jadi api. Ya, betul. Ada yang lain selain Aulia? Harimau, Tidak ada. Saya, Bu. Ya, Oke, nah, 2 kayu kering. ya betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang waktunya untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, di situ kan ada tabel untuk mengisi waktu seberapa lama es batu itu akan mencair. Gitu. Ada 2 tabel. Yang pertama untuk es batu yang ada di luar ruangan dan yang kedua untuk es batu yang di dalam ruangan. Nah, sebelum mengisi itu kita harus mempraktekkan dulu. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan 2 wadah yang berisi es batu yang ukurannya sama besar. Nah, di sini akan ada 1 orang yang menjaga es batu ini di luar ruangan dan mencatat waktunya berapa lama gitu. Dan untuk es batu yang kedua itu dijaga sama 1 orang juga dan mencatat waktu yang diperlukan es batu ini untuk mencair berapa lama. Nah, sekarang Ibu minta tolong kepada Anopita untuk memegang es batu yang ini dan Aulia yang ini. Nah, tugasnya Aulia mencatat waktu es batu ini butuh berapa lama mencair tetapi di dalam ruangan. Nah, tugasnya Novita mencatat waktu es batu ini mencair di luar ruangan. Nah, Ya, Bu. sekarang Ali Maulana. Maulana ngapain, Bu? Ali Maulana sama Aulia di dalam ruangan aja. Ayo. Jangan lupa ya pakai stopwatch. Oke, Bu. Tadi kalian sudah praktek kan? Sudah Iya, lihat Bu. sendiri gimana proses pencairan es batunya. Tadi yang mencatat waktu es batu mencair di luar ruangan siapa? Saya, Bu. Mbak Anupita.
kita. Yang di dalam ruangan Saya, Bu, sama dia. Hari. Ya. Nah, tadi Anopita di luar ruangan itu butuh waktu berapa lama untuk es batu itu mencair? Untuk es batu di menit pertama dia mulai mencair, kemudian menit ke-10-nya dia mencair semua bu es batunya. Nah, jadi untuk menit pertama es batu yang di luar ruangan yang terkena matahari itu sudah mulai mencair sedikit-sedikit. Nah, dia mencair semuanya di menit ke-10. Nah, kalau untuk Aulia sama Ari Maulana tadi mengamati es batu yang ada di dalam ruangan. Nah, gimana proses pencairannya? Di menit keberapa dia mulai mencair dan dia mencair semuanya pas menit berapa? Es batu mulai mencair di menit ketiga bu. Lalu es batu semuanya mencair di menit 18. Jadi untuk yang di luar ruangan proses pencairannya lebih lama ya. Dia mulai mencair pas menit ke-3 dan mencair semuanya pas menit ke-18. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau pencairan es batu itu akan lebih mudah jika dia terkena panas dan akan lebih susah, pencairannya akan lebih lama kalau dia di tempat yang tertutup atau tempat yang dingin. Sekarang ibu mau nanya, tadi mulai dari pembelajaran pertama awal kita mulai, kita sudah belajar tentang apa aja? Siapa yang tahu? Sumber energi. Ada yang tahu nggak ada yang bisa mulai nggak? Sumber energi apa aja yang ada di Sumber sekitar energi kita? matahari. Sumber energi matahari bu. Sama Api. Sama api. Terus apalagi materi yang sudah kita pelajari hari ini? Manfaat panas. Manfaat panas. Nah, tadi kita sudah menyebutkan manfaat api, manfaat matahari. Sudah buat menjemur pakaian, bisa buat mengeringkan ikan. Terus selanjutnya apa lagi? Yang kita praktekkan tadi Pengaruh suhu. ya pengaruh suhu terhadap perubahan sesuatu benda. Ya bu. Untuk untuk pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua atau masih ada yang perlu ditanyakan? Paham bu. Paham semua ya? Ya bu. Sebelum ibu mengakhiri ini, ibu mau nanya satu aja pertanyaan yang bisa ibu kasih nilai deh. Kenapa api itu sangat penting bagi kehidupan kita? Atau manfaat api buat kehidupan kita? Sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Paragraf selanjutnya sampai selesai Novita ya. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kain kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata
Gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Terima kasih anak-anak sudah berhasil untuk membacakan teks. Sekarang kalian ditugaskan untuk membuat kesimpulan dari teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Mulai dari sekarang ya, nggak boleh diskusi. Gimana kesimpulannya, sudah kalian kerjakan? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ada kuis yang bisa kalian isi berdasarkan kesimpulan yang sudah kalian buat tadi. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan tugasnya. Nggak boleh menyontek, nggak boleh diskusi. Skip. Sudah selesai atau belum? Sudah. Ya. Sekarang siapa yang mau membacakan soal nomor pertama dan langsung dengan jawabannya? Ya, Aulia. Api, manfaat api salah satunya untuk menghangatkan badan, Bu. Ya, betul. Tangan untuk Aulia. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu karena tadi sebelum belajar kita memulainya dengan berdoa. Ari Maulana, silakan pimpin doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Amin. Jangan selesai. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di rumah belajar lagi, jangan lupa jaga kesehatannya. Pokoknya jangan lupa belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.